Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya saya sangat berharap agar sahabat semua tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, usaha lancar, rezeki lancar, serta selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, bala bahaya, bencana dari mana dan apapun juga, sehingga diri kita dan keluarga kita aktivitas dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia budidaya tanaman pisang agar tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal, serta buah yang dihasilkan pun juga menjadi lebih optimal, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Dan juga yang terpenting adalah agar tanaman pisang kita dapat bertahan hingga jangka panjang dan bebas dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini sahabat tani, saya akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah pembahasan tentang lokasi dan tata letak lahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis tanah. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang kriteria tanah dan media tanam, tentu terkait dengan lubang tanam. Dan yang keempat adalah media tanam terbaik untuk lubang tanaman pisang agar tanaman pisang perakarannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghindari tumbuh dan berkembangnya penyakit. Nah, 4 hal inilah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sahabatku sekalian, sebelum saya lanjutkan agar channel kita ini ke depan semakin maju dan berkembang, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video, sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasinya. Jangan lupa juga like-nya, jika berkenan bisa di-share dan komen. Yuk sahabat tani, kita mulai. Nah, poin yang pertama yaitu tata letak lokasi lahan. Nah, tata letak lokasi lahan kita membagi menjadi 3, karena hal ini juga sangat sering juga ditanyakan oleh sahabat kita. Nah, yang pertama adalah lokasi lahan yang berada di tanah datar. Kemudian yang kedua adalah lokasi lahan yang berada di perbukitan atau dengan kemiringan tertentu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah kondisi atau lokasi lahan yang dipenuhi dengan perakaran, baik itu seperti tanah gambut, kemudian tanah yang bekas ditanami tanaman keras dan sisa-sisa akarnya masih banyak. Nah, ini kita akan membahas 3 hal ini. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama adalah lokasi lahan yang berada pada tanah datar. Nah, sahabat tani, dalam budidaya tanaman pisang, untuk lahan di tanah datar ini memang lebih gampang, ya. Kalau kita menanam pisang di lahan atau lokasi tanah yang berada pada tanah datar, apa yang harus kita lakukan agar tanaman kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat bedengan sahabat tani. Membuat bedengan seperti yang ada di belakang kita ini. Ini seperti tanaman pisang saya ini bedengannya. Kita bisa membuat lebar bedengannya 2 meter 20 cm atau 2 meter 30 cm. Nah, seperti ini. Kemudian paritnya kita bisa membuat paritnya antara 40 sampai 60 cm. Kemudian kedalamannya tentu kita sesuaikan dengan posisi tanahnya, di dataran tinggi atau di dataran rendah. Kalau di dataran rendah, maka paritnya kita bisa membuatnya lebih dalam dan lebih besar, sehingga tanah akan lebih banyak yang naik ke atas bedengan. Tapi kalau kita buat berada pada posisi yang tanah dataran yang tinggi, nah kita bisa membuatnya antara 20 sampai 30 cm saja sudah cukup tinggi bedengannya dan juga kedalaman daripada ini paritnya. Nah, sahabat tani, kenapa kita harus membuat bedengan untuk lahan datar? Ada beberapa manfaat sahabat tani. Manfaat yang pertama itu adalah untuk paritnya seperti ini. Kita buat parit langsung. Ini untuk sistem irigasinya agar penyiraman dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk membatasi pergerakan akar, sehingga akar tanaman pisang kita
dari bedengan yang satu ke bedengan yang lain ini tidak nyambung. Tapi kalau kita tidak membuat bedengan, kita hanya tanam dalam bentuk berbaris gini saja, maka dia akan lebih gampang menyeberang ke sebelahnya. Nah, ini tentu terkait kepada poin yang ketiga, ini untuk mencegah penyakit, ya. Kalau ada yang terserang penyakit, maka karena perakarannya tadi sudah dibatasi sehingga tidak gampang menular kepada tanaman yang lainnya. Nah, di samping itu juga fungsinya untuk menjaga agar rumpun atau pohon pisang kita tidak tergenang air. Nah, inilah manfaat kenapa kita harus membuat bedengan seperti ini, sahabat tani. Nah, itu pertama untuk tanah datar. Yang kedua untuk tanah yang berada pada perbukitan atau tanah yang berada dengan kemiringan tertentu. Nah, apa yang harus kita lakukan agar pertumbuhan pisang kita dapat tumbuh maksimal? Nah, untuk tanah yang berada pada lokasi yang miring atau perbukitan, maka caranya kita harus membuat teras, sahabat tani. Jangan sampai ini tanahnya miring terus kita tancapkan saja, kita buat lubang tanam langsung di tanah dengan kondisi seperti ini. Nah, ini tentu airnya tidak akan tersimpan, dia akan los ke bawah. Maka harus kita membuat teras, ya, dengan miring kita ratakan, turun kita ratakan, turun kita ratakan. Nah, kita buat teras seperti ini. Tujuannya apa? Yang pertama agar air termasuk air hujan itu tidak langsung los ke bawah, tapi karena adanya teras maka sempat tertahan sehingga tanaman pisang kita mendapatkan sumber air yang cukup. Tetapi kalau begitu turun hujan langsung turun, maka tentu tanaman pisang kita tidak mendapatkan sumber air yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di samping itu juga manfaat yang kedua adalah pada saat kita melakukan pemupukan juga lebih gampang, sahabat tani, sehingga nutrisi yang kita berikan pada lubang tanam kita, pada rumpun pisang kita juga tidak ikut tergerus terbawa air, sehingga akan lebih terkonsentrasi dan dapat diserap oleh tanaman kita dengan baik. Nah, di samping itu juga untuk agar akar daripada tanaman kita juga tidak gampang terbuka. Nah, kalau langsung seperti ini miring terbuka kemudian ditimpa air, maka akar-akar itu akan menjadi terbuka karena keluar ke permukaan dan itu akan rawan penyakit, sahabat tani. Untuk jenis tanah yang berada pada dataran dengan kemiringan tertentu. Dan di samping itu teras ini juga fungsinya, sahabat tani, ya, kalau kakinya kepleset, nah itu juga bisa bahaya, biar nggak langsung gelundung ke bawah gitu kan, langsung ditahan sama terasnya. Itu fungsinya kenapa kita harus membuat teras. Untuk pembuatan teras itu bisa kita buat dalam bentuk memanjang sesuai dengan barisan pisang, atau kalau tidak bisa kita buat minimal di area sekitar rumpun, ya, kita buat 1,5 meter sampai 2 meter itu terasnya, sehingga tanaman pisang kita nanti insya Allah dalam hal perawatan itu akan lebih gampang. Nah, kemudian poin yang ketiga untuk tanah yang berada di perakaran, ya, entah itu lahan gambut di bawah naungan ataupun tadi tempat yang sebelumnya ditumbuhin berbagai macam jenis tanaman, karena di bawah tanah, di dalam tanah itu masih terdapat banyak perakaran tanaman, baik yang sudah mati kering maupun yang masih hidup. Nah, untuk menanam pisang di area seperti ini, kita harus membuat lubang tanamnya lebih besar, ya, 70 cm ke atas kita buat. Nah, tujuannya apa? Agar perakaran-perakaran ini itu putus semuanya. Jangan sampai ini nanti masuk ke area lubang tanam yang akan kita tanam pisang. Nah, kita putus, itu lebih besar, lebih bagus lubangnya. Kemudian setelah itu kita bakar agar jika masih ada akar-akar yang hidup, terutama kalau akar jenis tanaman palem, ya, seperti kelapa, kemudian siwalan, pinang, dan lain sebagainya, itu akarnya cukup ruwet di dalam. Maka kalau ini kita putuskan, kemudian kita lakukan pembakaran. Setelah itu agar yang masih hidup tadi menjadi mati, di samping itu baru kita taburin secukupnya puradan. Tujuan kita tabur puradan, biasanya lokasi tanah yang penuh dengan perakaran, itu biasanya perakaran akar-akar tadi yang lapuk. Nah, itu akan memancing berbagai macam jenis serangga, termasuk mulai dari rayap, uret, ulat yang putih itu, yang putih bening. Nah, itu biasa sering tumbuh di situ. Maka harus kita berikan puradan. Itu untuk jenis tanah
yang berada di area yang penuh dengan perakaran. Jadi kita putuskan perakarannya dulu sehingga nanti tumbuh berkembangnya pisang kita tidak terganggu akarnya. Poin kedua yaitu tentang jenis tanah. Jenis tanah ini harus kita perhatikan sahabat tani. Jangan sampai tanah ini kita ratakan saja. Entah itu jenis tanah yang ada di pekarangan, di perkebunan, persawahan, atau berada pada dataran yang datar, kemudian perbukitan, termasuk juga di bawah naungan. Namun jenis tanah ini hanya terbagi menjadi dua. Apa itu? Ya, pertama adalah jenis tanah berat dan yang kedua adalah jenis tanah ringan. Nah, poin yang pertama, apa itu tanah berat? Tanah berat adalah merupakan salah satu jenis tanah yang didominasi oleh tanah liat dan sangat sedikit sekali terdapat pasir dan debu. Nah, ini tanah berat sahabat tani. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kalau dia dalam kondisi kering, dia akan sangat mudah sekali mengeras dan padat. Ciri berikutnya, jika dalam keadaan basah, dia cenderung lengket, lekat, apalagi kalau diinjak, nempel di kaki. Nah, kemudian ciri berikutnya, tanah ini walaupun dalam kondisi kering tidak gampang berdebu, hampir tidak ada debunya walaupun mengering dan diterpa angin. Nah, karena tadi tipe tanahnya sangat padat dan keras. Kemudian tipe berikutnya, ciri berikutnya, dari segi warna tanah ini cenderung berwarna terang dan ini menandakan bahwa tanah ini unsur haranya berkurang sahabat tani atau miskin akan unsur hara. Nah, kemudian jenis tanah yang kedua. Jenis tanah yang kedua itu adalah jenis tanah ringan. Apa itu tanah ringan? Tanah ringan itu adalah tanah didominasi oleh perpaduan antara debu dan pasir. Jadi lebih dominan pasir dan debunya dan sangat sedikit sekali terdapat tanah liat. Jadi kebalikannya. Nah, ciri-ciri daripada tanah ini baik dalam kondisi kering maupun dalam kondisi basah, dia tetap dalam keadaan gembur, poros, ya, remah itu. Nah, itu ciri tanah ini. Kemudian kalau dia dalam kondisi basah sekalipun, dia tidak akan lengket sahabat tadi kalau kita injak, ya. Kebalikannya daripada tanah berat tadi. Kemudian ciri berikutnya, tanah ini cenderung berdebu. Jadi debunya lebih banyak apalagi dalam kondisi kering, apalagi diterpa angin. Nah, karena tadi ada kandungan campuran antara debu dan pasir tadi. Dan kemudian ciri berikutnya, tanah ini dari segi warna cenderung berwarna gelap, ya, mulai dari coklat gelap, coklat kehitam-hitaman dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa tanah ini kaya akan unsur hara dibandingkan dengan jenis tanah berat. Nah, itu jenis tanah yang harus kita pahami sahabat tani. Ya, tinggal dicek nanti di lahan sahabat masuk kriteria jenis tanah yang mana. Oke, bisa paham ya untuk jenis tanah. Untuk berikutnya, poin ketiga adalah kriteria media tanam yang baik. Nah, kriteria media tanam yang baik ini sangat menentukan masa depan daripada tanaman kita. Kriterianya apa? Yang pertama, lubang tanaman pisang kita harus poros, gembur, remah. Yang kedua, tanaman pisang kita lubang tanamnya harus kaya akan mikroorganisme yang bermanfaat, bukan mikroorganisme yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, harus kaya akan unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro, baik itu yang esensial maupun yang non esensial seperti silika tadi. Kemudian kriteria berikutnya adalah media lubang tanaman kita harus mampu menyerap air dengan baik, mampu menyimpan air dalam kapasitas sedang dan mampu menyerapnya untuk kapasitas air yang lebih besar sehingga media tanam kita kelembabannya akan terjaga. Kemudian kriteria berikutnya adalah bahwa area lubang tanaman pisang kita atau rumpun di mana pisang kita berada tidak gampang padat walaupun dalam jangka waktu yang lama. Itu sahabat tani. Itu kriteria yang harus kita pahami. Oke. Berikutnya poin keempat. Nah, sahabat tani, poin keempat ini terkait dengan media tanam di dalam lubang tanam. Ini yang sangat penting dan sangat menjadi penentu sahabat tani, agar tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Jadi, lubang tanam dan media tanam, ya, ini akan menjadi rumah bagi tumbuh dan berkembangnya pisang kita.
Nah, untuk itu lubang tanam ini harus betul-betul kita perhatikan agar serangan hama itu tidak gampang menginfeksi daripada perakaran tanaman kita. Nah, untuk masalah media tanam, ini sahabat tani, baik untuk tanah berat maupun tanah ringan. Nah, ini ada 4 bahan yang harus kita pergunakan. Ya, kita jelaskan dulu bahannya, nanti komposisinya. Nah, bahan yang harus kita pergunakan itu yang pertama adalah tanah. Nah, tanah yang kita gunakan untuk mengisi lubang tanam kita itu diusahakan harus disterilkan terlebih dahulu sahabat tani. Bagaimana cara mensterilkannya? Kita gali lubang tanamnya. Setelah lubang tanam kita gali, kemudian kita berikan kapur dolomit. Dan kapur dolomit itu jika diperlukan, jika pH-nya berada pada level 6 atau level 7. Kalau 7 itu netral, namun level 6-nya masih toleran ya, untuk bisa menyerap berbagai macam unsur hara. Tetapi kalau sudah 5 ke bawah atau 5,5 ke bawah, harus kita berikan kapur dolomit, karena nanti perakaran tanaman kita tidak akan mampu menyerap unsur hara yang kita berikan. Untuk itu harus kita tambah kapur dolomitnya. Setelah kita gali, kita berikan kapur dolomit, kemudian tanah yang bagian atas itu kita ratakan. Setelah itu baru kita lapisi, kita tutup dengan plastik putih transparan, plastik PE ya, banyak dijual di toko-toko, baik toko plastik, toko pertanian. Dan itu kita buat 1 meter kali 1,5 meter kali 1,5 meter. Kemudian di sampingnya kita berikan pemberat. Nah, kenapa kita harus memberikan plastik? Ini untuk cara kita melakukan sterilisasi. Begitu matahari menyengat, maka plastik ini akan menahan daripada suhu hawa ya, sehingga di area yang kita tutup tadi menjadi panas. Kalau areanya sudah panas, maka bakteri-bakteri yang ada itu akan mati sahabat tani. Apalagi kalau sudah mencapai suhu 60 derajat Celcius, maka seluruh bakteri-bakteri yang ada itu akan mati, baik bakteri yang baik maupun bakteri yang jahat akan mati. Nah, untuk bakteri yang baiknya nanti kita berikan dengan menambah di pupuk kandang atau trichodermanya. Nah, itu harus kita sterilkan. Kenapa ini harus disterilkan? Sahabat tani, yang namanya tanah, itu 1 genggam tanah saja, itu bisa terdapat ratusan ribu bahkan jutaan bakteri dalam 1 genggam tanah saja. Nah, tapi kita tidak tahu dari bakteri yang ada pada tanah yang akan kita tanam pisang tadi, apakah didominasi oleh bakteri yang baik atau bakteri yang jahat. Dan itu yang kita tidak paham, kecuali melalui laboratorium. Nah, untuk itulah harus kita sterilkan sahabat tani. Karena masalah mikroorganisme yang ada di dalam tanah ini, itu akan berlaku hukum alam sahabat tani. Kalau yang mendominasi mikroorganisme yang baik, maka mikroorganisme yang jahat atau patogen perusak tadi akan minggir. Kalau yang mendominasi mikroorganisme yang jahat, patogen yang perusak tadi mendominasi, maka yang baik akan minggir. Nah, maka dari itulah perlu kita lakukan sterilisasi tanah yang akan kita berikan ke dalam lubang tanam. Itu bahan yang pertama. Bahan yang kedua adalah pasir. Nah, kita menggunakan pasir terutama untuk tanah berat. Wajib kita campur pasir. Ya, nggak pantas ya bilang wajib ya. Pokoknya harus kita berikan pasir. Karena tipe daripada tanah berat ini gampang padat dan mengeras. Ya, kalau tidak kita berikan pasir untuk biar gembur, nah maka perakaran tanaman kita nanti akan tertekan, terjepit, terhimpit, bahkan kayak bisa istilahnya itu dicekik gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, pertumbuhan akarnya tidak akan berkembang dengan baik. Nanti dampaknya ke batangnya juga tidak akan baik dan buahnya juga tidak akan baik. Nah, di situ kenapa kita harus lakukan sterilisasi dulu sahabat tani untuk jenis tanah, kemudian kita memberikan pasir. Kemudian yang ketiga, kita berikan pupuk dasar. Pupuk dasarnya bisa kita gunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, tetapi harus kita campurkan dulu dengan trichoderma. Ya, karena agen hayati ini sangat bagus sekali untuk menangkal berbagai macam hama penyakit yang ada di area tanah atau lubang tanam tanaman pisang kita. Nah, maka harus kita berikan agen hayati ya. Selain tadi untuk melawan pertumbuhan bakteri yang jahat dan
trichodermanya juga bisa menangkis untuk serangan jamur, terutama jamur layu fusarium atau layu bakteri. Nah, itu agar tanaman pisang kita untuk jangka panjang mampu hidup bertumbuh dengan baik tanpa atau bebas dari berbagai macam serangan hama penyakit yang ada di dalam tanah tadi. Kemudian bahan yang keempat kita berikan adalah sekam bakar. Nah, cara membakar sekam sudah kita buat, membuat pupuk juga sudah kita buat. Tinggal dicek saja sahabat tani. Itu harus kita berikan sekam bakar. Karena sekam bakar ini terdapat berbagai macam jenis unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Ya, tentu dengan jumlah yang terbatas, tetapi ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Dan yang paling penting juga adalah yang paling dominan adalah unsur hara, yang paling dominan adalah unsur silikanya sangat tinggi pada sekam bakar tadi sahabat tani. Karena ini juga sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah, 4 bahan ini kita campurkan. 4 bahan ini yang penting terutama untuk tanah berat ya. Adapun komposisinya sahabat tani, komposisinya kalau untuk tanah berat yang harus kita berikan kepada lubang tanam kita, yang pertama adalah tanah berat yang sudah kita sterilkan tadi. Kemudian yang kedua kita tambah dengan pasir. Kemudian yang ketiga kita berikan pupuk dasar yaitu pupuk kandang ataupun kompos yang sudah kita campurkan dengan trichoderma. Kemudian yang keempat adalah sekam. Nah, ini untuk media tanah berat yang harus kita berikan ke dalam lubang tanaman pisang kita. Ya, dengan komposisi 1:1:1:1. Jadi 4 bahan tadi. Jadi masing-masing 1. Kemudian komposisi yang kedua untuk tanah berat. Kalau pasirnya tidak ada, berarti kita bisa berikan pertama tanah beratnya, yang kedua pupuk kandangnya, kemudian yang ketiga adalah sekamnya. Nah, perbandingannya kalau tanpa pasir berarti tanahnya 1, kemudian pupuk kandang atau komposnya 1, dan untuk sekamnya bisa kita berikan 2. Jadi ini untuk menciptakan agar media tanam kita seperti kita bahas pada poin yang ketiga tadi, kriterianya dapat terpenuhi. Kalau kriteria ini dapat terpenuhi, sahabat tani, saya yakin pertumbuhan perakaran tanaman kita akan berkembang dengan baik. Kalau pertumbuhannya berkembang dengan baik, maka dampaknya kepada pertumbuhan batang akan menjadi maksimal. Dan dampaknya akhirnya ke buahnya pun juga hasilnya menjadi optimal, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Itu untuk komposisi pertama untuk jenis tanah berat. Kemudian komposisi berikutnya untuk jenis tanah ringan. Nah, untuk jenis tanah ringan ini cukup 3 bahan saja ya, tidak usah pasir. Yaitu yang pertama tadi tanah ringan yang sudah kita sterilkan, yang kedua pupuk kandang yang sudah kita campurkan dengan trichoderma, dan yang ketiga arang sekam atau sekam bakar. Nah, ini bisa kita berikan dengan perbandingan 1:1:1. Nah, inilah cara kita menjaga media tanam dalam lubang tanam sekaligus menjaga perakaran tanaman kita agar terhindar dan bebas dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, ini yang harus kita pahami sahabat tani untuk media tanam. Wah, aduh Pak Husen, itu ruwet Pak Husen. Ya, memang ruwet karena pekerjaan kita nambah sahabat tani. Tetapi akan lebih ruwet lagi sahabat tani kalau ini tidak kita lakukan. Nanti tanaman pisang kita sudah tumbuh berkembang dengan baik, bahkan berbuah. Begitu buahnya nongol, langsung terserang penyakit layu fusarium, layu bakteri dan lain sebagainya. Terpaksa kita harus mengulangnya dari nol. Berarti ini akan ruwet lagi sahabat tani. Kita sudah rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana. Kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita harus mengulanginya dari nol. Nah, itu kenapa hal yang itu harus kita perhatikan. Oke sahabat tani, sudah paham ya? Ya, nanti kalau kurang paham bisa dicek di deskripsi atau juga melalui kolom komentar. Oke sahabatku semua, itu saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Mudah-mudahan juga jawaban atau pertanyaan-pertanyaan sahabat juga terjawab. Untuk itu terima kasih juga atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, salam satu hobi, salam satu getah ya. Petani itu memang keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.